Selamat malam pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Pada malam ini saya ingin menceritakan bagaimana kasih Tuhan terhadap keluarga kami dan bagaimana penyertaan Tuhan kepada keluarga kami dan juga bagaimana kuasa doa yang terjadi atas keluarga kami. Saya ingin menceritakan kesaksian di mana pada bulan Juli tahun 2022 suami saya mengikuti seminar AMR di UNER Bandung. Dan pada saat suami saya mau pulang ke Balikpapan, di bandara, sementara suami saya sedang menunggu, tiba-tiba suami saya disamperin oleh salah seorang petugas bandara dan mengatakan, "Bapak harus diperiksa karena Bapak tidak sehat." Suami saya dibawa ke klinik bandara dan dokter mencoba memberikan bantuan selama 1 jam. Tetapi suami saya tidak ada tanda-tanda kebaikan, yang ada kondisinya semakin drop. Akhirnya dokter di klinik bandara mengatakan bahwa suami saya tidak layak terbang. Dan segera harus dibawa ke rumah sakit oleh karena ada sesuatu serius yang sedang terjadi. Akhirnya suami saya dirujuk ke Rumah Sakit Advent Bandung. Begitu tiba di UGD, begitu dokter memeriksa dengan stetoskop, dokter langsung katakan, "Bapak ini harus segera dioperasi karena ada pembocoran besar di dalam." Otomatis saya sebagai istri yang berada di Balikpapan syok dan saya tidak setuju. Saya katakan, "Tunggu saya besok ke Bandung, baru saya setuju untuk dioperasi." Tapi 1 jam kemudian ternyata kondisi suami saya semakin drop dan dia dari UGD dipindahkan ke ICU. Di ICU kondisinya semakin drop. Akhirnya dokter anestesi dan dokter bedah menelpon saya dan menceritakan bagaimana kondisi suami saya saat itu. Kondisi suami saya sangat kritis dan kalaupun diadakan operasi, keselamatannya 50-50. Berkat doa para anggota jemaat dan juga pendeta yang saat itu datang ke rumah, saya dikuatkan sehingga saya berani mengambil keputusan agar suami saya dioperasi. Pada saat suami saya dibawa ke ruang operasi, saat itu kondisinya bisa dikatakan kritis karena semua vital sign-nya jelek. Salah satunya tekanan darahnya 60/40. Saturasinya di bawah 70. Kemudian pada saat masuk ke ruang operasi, kami di rumah beserta pendeta dengan anggota-anggota jemaat berdoa meminta kuasa Tuhan. Kemudian pada saat di ruang operasi, pada saat operasi dimulai, mukjizat terjadi. Tekanan darah suami saya yang tadinya 60/40 naik menjadi 90/60 dan itu bertahan selama 2 jam operasi. 90/60 bertahan sampai operasi selesai dan dari ruang operasi suami saya dibawa ke ruang ICU. Pada saat saya hari Minggu penerbangan pertama menuju Rumah Sakit Advent Bandung, ketika saya memasuki ruangan ICU, dokter bedah dan dokter anestesi mengatakan, "Ibu, mukjizat terjadi." Karena begitu operasi dimulai, tekanan darah Bapak berada di posisi stabil 90/60. Saya katakan semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Tanggal 2 Agustus suami saya kritis. Dan pada saat itu dokter mengatakan tiada harapan. Dokter cuma katakan kepada saya, "Kami sudah melakukan semaksimal mungkin. Sekarang ibu berdoa, minta mukjizat dari Tuhan." Saat itu saya menangis. Saya ambil handphone saya menghubungi semua orang dan saya minta tolong doakan suami saya. Suami saya kritis. Setelah saya menelepon semua orang, baik orang gereja yang ada di Balikpapan, guru-guru tempat anak saya sekolah dan keluarga-keluarga besar, saya masuk ke ruang ICU dan saya memutuskan agar suami saya diminyaki. Awalnya saya tidak terima, karena bagi saya kalau orang diminyaki berarti itu meninggal. Tapi pada saat itu
Seorang hamba Tuhan mengatakan itu adalah penyerahan terakhir kita kepada Tuhan. Kesungguh-sungguhan kita meminta kepada Tuhan. Sehingga saya katakan, saya mau suami saya diminyaki sekarang, tapi saya meminta minyak keselamatan. Pada saat proses peminyakan terjadi, ada 3 hamba Tuhan yang datang. Salah satunya Pendeta Manulang dan juga Pendeta Lasno dan satu lagi Pendeta Nenggolan. Pada saat proses peminyakan terjadi, pendeta memimpin doa, saya secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Saya ingat janji Tuhan. Tuhan katakan, mintalah maka akan kuberi, carilah maka akan kamu dapatkan, mintalah maka akan kuberikan. Saat itu saya meminta kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Jika dokter mengatakan sudah melakukan yang maksimal, tapi Tuhan, Engkau bisa menyembuhkan suamiku. Saya mau kembali ke Balikpapan bersama dengan suami saya dengan memegang tangan. Saya tidak mau kembali ke Balikpapan dengan peti mayat. Saat itu saya berdoa bergumul kepada Tuhan. Saya minta mujizatnya untuk diberikan saat itu juga. Dan pada saat pendeta mengatakan amin, kami membuka mata. Pandangan pertama saya kepada suami saya dengan melihat semua layar yang ada di depan. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Tuhan jawab doa saat itu juga. Yang tadinya semua vital sign sudah jelek. Kalau Bapak Ibu pernah melihat bentuk EKG yang lurus, titik kecil, lurus, hampir tidak ada harapan. Tapi saat itu mujizat Tuhan terjadi. Saudara-saudaraku, saya sangat bersyukur Tuhan menyertai kami. Saya yakin apapun keadaan kita, masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada dekat dengan kita. Saya bersyukur Tuhan selalu berada dekat kami. Dan saya yakin Bapak Ibu juga memiliki banyak kesaksian tentang Tuhan. Untuk itu, bagikan kesaksian saudara-saudara agar saudara-saudara kita yang lain boleh merasa termotivasi atau merasa yakin bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha baik. Biarlah kiranya kesaksian yang singkat ini boleh membawa kerohanian kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.